Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel inilah.com di acara Inilah Berita yang merangkum berbagai berita-berita viral hari ini. Langsung saja kita simak berita pertama. Dan inilah berita pertama, kita menyoroti komentar dari Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang mengkritisi kinerja KPK. Luhut mengatakan KPK agar tidak sedikit-dikit langsung OTT atau operasi tangkap tangan. Menurut Luhut, OTT ini nggak baik buat negara. Nah ini cuplikannya ya, saya quote ya. Kita nggak usah bicara tinggi-tinggi lah ya. OTT ini kan nggak bagus sebenarnya buat negeri ini, jelek banget. Tapi kalau kita digital live, siapa yang mau melawan kita, kata Luhut di acara peluncuran aksi pencegahan korupsi di Jakarta Selasa kemarin. Ya, menurut Luhut ya seharusnya KPK ini nggak fokus di OTT tapi memperbaiki digital live atau digitalisasi begitu ya. Jadi jika sistemnya sudah digital begitu ya. Dengan baik tidak akan ada yang bisa main-main dengan sistem begitu menurut Luhut. Dan komentar Luhut ini dibenarkan begitu ya oleh Mahfud MD. Menurut Mahfud MD komentar itu tidak salah, ini saya kutip. Tak salah dong Pak Luhut, daripada kita selalu dikagetkan oleh OTT, lebih baik dibuat digitalisasi dalam pemerintahan agar tidak ada celah korupsi. Kan memang begitu arahnya, kata Mahfud MD ya. Itulah sebabnya pemerintah pernah mengajukan RUU pembatasan transaksi dengan uang tunai. Maksudnya agar transaksi tak bisa memberikan celah pada korupsi. Saat ini kita juga sedang menunggu Perpres tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, begitu menurut Mahfud MD ya, agar lebih fokus di digitalisasi sehingga celah untuk korupsi dikurangi. Namun komentar ini juga ditanggapi ini oleh mantan anggota KPK Novel Baswedan ya di Twitternya. Novel menulis, semoga tidak banyak pejabat yang tidak paham tentang pentingnya pemberantasan korupsi atau jangan-jangan dianggap tidak penting. Ini kata Novel Baswedan di Twitternya ya. Karena memang ini menarik komentar Luhut ya, karena ya kita ini mau bekerja dengan hati begitu kata Luhut. Kalau hidup-hidup sedikit boleh. Kita kalau mau bersih-bersih amat di surgalah kau, kata Luhut seperti itu. Jadi ya udahlah nggak usah bersih-bersih amat, mungkin begitu ya maksudnya Luhut ya. Jadi langsung saja diperbaiki hulunya ya dengan memperbaiki sistemnya sehingga orang tidak bisa melakukan korupsi. Ya memang ini terdengarnya baik ya, saya sih setuju-setuju saja ya jika Indonesia mempunyai basis digital yang baik begitu ya, sistemnya diperbaiki sehingga orang tidak lebih mudah untuk melakukan korupsi. Tapi mengapa harus dihubung-hubungkan dengan OTT, ini yang saya heran ya. Karena OTT ini adalah operasi tangkap tangan di mana koruptornya itu tertangkap basah begitu ya. Sehingga kalau sudah ditangkap ini nggak bisa berkelit, nggak bisa diselamatkan lah ya. Sudah ketahuan, publik sudah melihat, kontrol publik juga pasti sudah tahu semua. Nah sehingga ini sebenarnya OTT ini juga baik ya. Karena juga merupakan kontrol ya. Selain tadi itu memperbaiki digital, karena kan yang namanya sistem, yang namanya digitalisasi itu kan juga tetap saja operatornya yang bikin juga manusia, yang kadang-kadang juga serakah atau juga bisa di bawah tekanan. Kita lanjut ke berita kedua ini ya, menyoroti tentang Bawaslu yang akhirnya mengatakan tidak menemukan pelanggaran ya atas aktivitas safari politik Anies Baswedan, namun menganggap apa yang dilakukan Anies itu adalah tidak etis atau tidak sesuai dengan etika begitu ya. Ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan Anies dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis sebab telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon presiden. Ya ini kata Bawaslu mengingatkan publik sudah tahu bahwa Anies Baswedan ini kan sudah dicalonkan Nasdem sebagai capres. Sehingga apapun yang dilakukan Anies tentunya orang akan menghubungkannya dengan kecapresannya. Sehingga meskipun aktivitasnya ini hanya keliling ke daerah-daerah tapi ini dianggap sebagai mencuri start kampanye sehingga meskipun bukan pelanggaran tapi itu tidak etis begitu.
begitu menurut Bawaslu. Dan hal itu ditanggapi oleh banyak pihak, salah satunya ini oleh Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia Saiful Anam ya, yang melihat bahwa kenyataan yang ada maka jelas sesungguhnya yang mencuri start adalah Jokowi dan beberapa menterinya. Itu menurut Saiful Anam ini ya. Karena kita tahu kalau Anies Baswedan ini memang sudah tidak menjabat ya. Sehingga kalau memang harus ditegur seharusnya yang mencuri start ini bukan Anies saja begitu. Harusnya yang ditegur ini orang-orang yang sudah mencuri start kampanye masih menjabat lagi ya. Kita tahu bagaimana Jokowi di berbagai kesempatan begitu ya. Biasa dikatakan kampanye lah sampai mengumpulkan ratusan ribu relawan ya, tentunya masih ingat di GBK begitu ya, dengan menyebut-nyebut rambut putih lah, kemudian Prabowo pernah disinggung, dikampanyekan juga, di endorse begitu. Demikian juga ada Sandiaga Uno dan banyak juga menteri-menteri yang pasang baliho di mana-mana ya. Jadi kalau mau dibilang mencuri start itu sebenarnya bukan Anies Baswedan juga ya, bahkan yang masih menjabat termasuk Jokowi dan menteri-menterinya. Gubernur Jawa Tengah juga Ganjar Pranowo bisa dikatakan juga melakukan aktivitas-aktivitas serupa. Jadi ini mungkin yang disoroti oleh Saiful Anam. Namun anehnya baik Jokowi maupun Bawaslu diam saja ya kalau yang mencuri start ini pihak-pihak lain selain Anies Baswedan. Berita ketiga, kami menyoroti berita tentang pemerintah Presiden Joko Widodo yang resmi membuka keran impor beras ya tahun ini. Indonesia akan mengimpor beras dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan ya. Tentu saja kebijakan ini banyak disoroti mengingat sangat bertentangan begitu ya dengan janji kampanye Presiden Jokowi ya, yang berulang kali ya di berbagai kesempatan Jokowi mengatakan menolak impor beras, bahkan malu melakukan impor beras begitu ya, dan ingin mewujudkan swasembada pangan ya. Bahkan di berbagai kesempatan berkali-kali ini Jokowi bercerita di depan petani mengatakan malu ketika ditanya oleh Presiden Vietnam, kapan nih Indonesia beli beras dari Vietnam lagi begitu ya. Nah ini seakan-akan memang sudah bertekad ingin mewujudkan swasembada pangan dan tidak melakukan impor beras. Namun nyatanya ini menjelang panen raya, ternyata Indonesia justru membuka keran impor beras. Hal ini dilakukan ya karena untuk menjaga stabilitas harga beras. Itu menurut Ketua Bulog Budi Waseso dan juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ya. Sebenarnya tidak ada yang ingin impor jika stoknya cukup. Tetapi beberapa bulan terakhir harga beras meroket dan stok Bulog untuk operasi pasar makin berkurang sehingga dibutuhkan segera stok dari luar negeri untuk meredam kenaikan harga beras. Begitu kata Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan. Sementara itu di sisi lain ini jeritan dari para petani ya yang mengapa stoknya berkurang begitu ya. Ini mengapa harga beras mahal. Nah, ini salah satunya yang disampaikan oleh seorang petani perempuan di Klangnan, Cirebon, Jawa Barat ya, mengungkapkan atas putusan pemerintah mengimpor beras seperti dikutip dari akun Republik Dagelan pada 21 Desember, seorang petani perempuan menyatakan harga gabah turun drastis. Harga gabah cuma 400.000 per kuintal. Menurutnya petani tengah terpuruk lantaran pupuk naik, obat-obatan untuk padi juga mahal. Pak Jokowi, kita limong kampung, limong Cirebon Pak Jokowi, lerega pari, lim lorot Pak Jokowi. Obat-obatan larang kabeh, orea larang, gemuk larang, obat-obatan larang kabeh. Rega pari le Pak Jokowi diterima, le garing diterima le. Kongkon petani kon pada pusingnya singin di Pak Jokowi. Dadi kok beras impor lho stopan dikit, melasani wong tani li Pak Jokowi. Kita beralih ke berita keempat. Ini sudah lama kita tidak menyoroti kabar Sambo ya. Ini kita menyoroti persidangan Sambo yang menghadirkan ahli digital forensik. Ini ada namanya Adi Setia ya. Yang menariknya di sini Adi Setia mengungkap tentang isi WhatsApp begitu ya dari para saksi antara lain dari HP Richard Eliezer. Dan yang menarik di situ disebutkan ada WhatsApp grup ya yang dibentuk pada tanggal 11 Juli 2022, artinya itu 3 hari setelah terbunuhnya atau dibunuhnya Joshua. Dan yang menarik dalam WhatsApp grup itu di mana berisi orang-orang ya seperti Putri Chandrawati, kemudian Sambo, Richard Eliezer, Ricky dan lain sebagainya, ada 7 orang katanya. Salah satunya yang menarik itu ada nomor yang disebut dengan nama
Tuhan Yesus. Nah, ini tentu langsung rame dibahas di media sosial. Siapakah sebenarnya Tuhan Yesus ini? Mengapa sampai namanya Tuhan Yesus begitu ya, di save-nya di WhatsApp. Ketika ditanya ke Richard Eliezer mengaku tidak mengetahui karena dia sudah stres, bahkan dia tidak mengecek siapa saja anggota WhatsApp grup tersebut, karena dia cuma 1 hari jadi member di grup itu langsung dikeluarkan ya, sehingga dia tidak tahu siapa Tuhan Yesus ini. Ya, orang langsung berspekulasi nih, pastinya Tuhan Yesus ini adalah sosok yang sangat kuat begitu ya mestinya, dan merupakan backing mungkin ya dari Sambo. Ya, ini orang langsung bertanya-tanya dan penasaran siapa Tuhan Yesus. Namun sayangnya penasaran publik ini tidak terjawab atau mungkin belum terjawab ya, karena tidak terungkap di persidangan. Sambo semua mengaku tidak tahu siapa Tuhan Yesus ini. Meskipun sebenarnya kalau niat memang kan mudah sekali ya mengungkap siapa nomor ini ya, ada aplikasinya juga banyak, atau ditanyakan ke providernya langsung juga pasti ketahuan siapa sih Tuhan Yesus ini. Ya, dan inilah berita kelima, berita terakhir kali ini kita menyoroti tentang kinerja KPU ini ya, dalam melakukan verifikasi faktual peserta pemilu 2024 yang diduga ada manipulasi begitu ya. Karena seperti kita ketahui ada 3 partai begitu yang lolos, partai baru seperti Partai Gelora, PKN dan Partai Garuda. Sementara Partai Umat tidak lolos, dan ini terus bergulir ketika ada beberapa, terutama ini karena ada anggota KPUD yang mengaku mereka diancam oleh Komisioner KPU Pusat Idam Holik untuk meloloskan 3 partai baru itu tadi ya, Partai Gelora, PKN dan Partai Garuda. Saksi Komisioner KPUD yang enggan disebutkan namanya ini menyebut Idam Holik sempat mengancam akan mengirim semua petugas KPUD kabupaten atau kota ke rumah sakit jika tidak melaksanakan instruksi komisioner tingkat provinsi begitu ya. Dan ancaman ini disampaikan oleh Idam Holik kepada seluruh KPUD di Indonesia begitu ya. Instruksi berisi agar meloloskan Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara dan Partai Garuda sebagai peserta pemilu 2024 begitu ya. Selain itu Idam Holik juga mengancam bagi anggota KPUD yang tidak mau mengikuti instruksi pusat begitu agar keluar saja begitu. Bagi yang di provinsi yang tidak ikut, silahkan keluar barisan atau keluar gerbong, kata saksi ya. Namun demikian Idam Holik membantah bahwa pernyataan-pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam rangka untuk memberi tekanan agar meloloskan 3 partai tadi, melainkan disampaikan agar anggota-anggota KPUD itu lebih disiplin dan memenuhi atau mengikuti instruksi sesuai dengan surat edaran dari KPU Pusat. Begitu sanggahan dari Idam Holik ya, dan ini masih terus berproses. Sementara itu bagaimana dengan kabar Partai Umat yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos, namun tampaknya sekarang sudah ada semacam mediasi ya antara Partai Umat dan KPU yang sudah mulai mencapai kesepakatan akan diadakan verifikasi ulang begitu ya, sehingga ini belum tentu tidak lolos, ini akhirnya dibicarakan ulang agar syarat-syarat yang mungkin belum dipenuhi bisa kemudian dipenuhi oleh Partai Umat dan dengan verifikasi ulang ini. Ya, masalah dugaan manipulasi dalam verifikasi ulang ini memang sangat penting ya, karena bagaimana pemilu ini akan berlaku jurdil ya jika sudah verifikasinya saja bermasalah ya. Ini memang sudah tolak ukurnya, ini awalnya saja sudah seperti ini, maka kita berharap ini dituntaskan apa yang terjadi. Apakah benar ada yang di komisioner seperti Idam Holik ini yang mengancam KPUD di daerah untuk memasukkannya ke rumah sakit begitu ya. Ini tentunya publik berharap ini diusut tuntas ya, jika benar ini agar diberi tindakan sehingga tidak terus berlangsung sampai pada Pilpres 2024. Bagaimana kita berharap agar pelaksanaannya, apalagi hitung-hitungan perolehan suaranya akan berlaku jujur. Ya, demikianlah 5 berita yang kami rangkum dalam Inilah Berita. Jangan lupa terus saksikan program-program di YouTube channel inilah.com ya. Jangan lupa subscribe dan komen juga tentunya ya. Akhirnya saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.